أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, mari kita senantiasa memuji kebesaran Allah, mensyukuri nikmatnya, mulai nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat kesempatan, terlebih lagi nikmat hidayah, sehingga pada kesempatan ini kita masih sempat hadir untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Selanjutnya kita melanjutkan pengajian kitab Tafsir Jalalain. Yang kita akan baca pada kesempatan ini adalah surah Al-Maidah ayat 52 ya. Al-Maidah 52. Sebelumnya kita mengirim salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina. Baik, diperhatikan kitabnya. Kita baca dulu ya secara bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semua. Yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana dairah fa'asallahu an ya'tiya bil fath aw amrin min 'indihi fayusbihu ala ma asarru fi lagi fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Wa yaqulu alladhina amanu ahaula'i alladhina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum habitat a'maluhum fa asbahu khasirin. Shadaqallahul azim. Ya, selanjutnya kita terjemahkan dulu
Surah Al-Maidah ayat 52. Perhatikan. Fatarul ladzina fi qulubihim fa diartikan maka kau melihat maka engkau melihat maka engkau melihat sejuga maka kamu lihat alladzina orang-orang fi qulubihim. Apa artinya fi qulubihim? Yang di dalam hati mereka. Fi qulubihim, di dalam hati mereka, maradun. Artinya maradun, ya ada penyakit. Penyakit apa itu? Yaitu da'ufa i'tiqadin, itu lemah akidah. Lemah akidah. Ya. Di sini ada disebutkan nama orang Ka'abdillah bin Ubay. Seperti Abdullah bin Ubay. Ka'abdillah bin Ubay. Seperti Abdullah bin Ubay. Al-munafiq, sebagai tokoh munafik. Bisa juga gembong munafik. Gembong munafik. Yusari'una fihim. Yusari'una fihim, bersegera kepada mereka. Bersegera, yusari'una, bersegera fihim, kepada mereka. Fi mualatihim, ya. Untuk fi mualatihim, untuk mengambil mereka sebagai pemimpin. Fi mualatihim, untuk mengambil mereka sebagai pemimpin. Yakuluna, seraya berkata, juga mereka berkata. Ay mu'tadzirina anha. Mu'tadzirina anha. Maksudnya mengemukakan alasan dari sifat mereka. Mu'tadzirina anha, mengemukakan alasan dari sikap mereka. Nahsya antusibana dairah, ya. Nahsya, kami takut
Nahsya kami takut antusibana dairah akan mendapatkan giliran bencana. Akan mendapatkan giliran bencana. Yaduru biha ad-dahr. Misalnya kemarau. Ya, atau diantaranya ad-dahr, kemarau. Diantaranya kemarau. Au ghalabatin, atau kekalahan. Wala yatimma amra Muhammadin. Wala yatimma amra Muhammadin, sedangkan urusan Muhammad atau Nabi Muhammad tidak berketentuan fala yamiruna, qala ta'ala fala yamiruna, sehingga tidak dapat membela kami, Qala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa'asallahu ayyatiya bil fathi. Semoga Allah ayyatiya bil fathi, mendatangkan kemenangan. Linabiyyihi bin nasri linabiyyihi, berupa pertolongan, bin nasri berupa pertolongan, linabiyyihi kepada nabinya, berupa pertolongan kepada nabinya, biizhari dinihi, untuk mengembangkan agamanya, biizhari dinihi, untuk mengembangkan agamanya, atau amrin min indihi, atau suatu keputusan min indihi, dari sisinya, atau suatu keputusan dari sisinya, bihat kisatral munafiqina waftidahihim, misalnya dengan
Misalnya dengan membuka kedok orang-orang munafik. Apa itu bilang kedok? Apa itu? Rahasianya. Ya. Kedok orang-orang munafik. Waftidahihim, dan menyingkap rahasia mereka. Fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim, sehingga mereka ala ma asarru, atas apa yang mereka rahasiakan, alama asarru, atas apa yang mereka rahasiakan, fi anfusihim, dalam diri mereka. Minasyakki, berupa keraguan, wa mualatil kuffari, dan orang-orang sebagai pemimpin. Wa mualatil kuffari, dan mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin. Nadimin, menjadi menyesal, ya. Sampai di situ dulu terjemahan surah Al-Maidah ayat 52. Sekarang perhatikan. Ya. Ini penting ya. Dua ayat ini sangat penting untuk kita pahami baik-baik dan kita amalkan. Ayat ini juga adalah ayat-ayat politik. Ya. Makanya bagi calon-calon pemimpin, bagi kita semua calon pemimpin, atau bagi kita semua yang akan memilih pemimpin, penting kita pahami dua ayat ini. Al-Maidah 51 dan 52. Ya. Pada ayat 51 intinya, jangan memilih sebagai pemimpin orang-orang apa itu tadi? Coba ingat ayat 51 apa di situ? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara. Dalam memilih pemimpin jangan pernah memilih orang Yahudi dan jangan pernah memilih. Jangankan pemimpin, pembantu saja jangan. Misalnya Saiful jadi bupati, jangan diambil sekretaris itu kalau dia bukan muslim.
Ya, jangan ambil sebagai pembantu kalau dia bukan muslim. Nggak boleh. Jangan, apalagi kita yang akan memilih calon bupati. Kalau dia non muslim jangan. Termasuk kalau ada caleg. Jangan memilih itu. Kalau caleg non muslim jangan pilih dia. Kenapa? Sebaik apapun itu, kalau dia non muslim, maka pasti dalam hatinya menyimpan rasa benci kepada umat Islam. Pasti itu. Sebaik apapun dia, biar dia menyumbang pesantren, menyumbang masjid, membangun masjid, jangan pernah pilih dia. Karena itu tadi, sebaik apapun dia kepada umat Islam, pasti di hatinya ada rasa benci. Adakah dalilnya? Ada. Walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu ada jelas dalilnya. Mereka tidak akan senang melihat kita. Tidak akan ridha melihat kita. Sampai kita mengikuti agamanya. Jadi ada cita-citanya yang terselubung. Ya. Tuh, makanya dilarang. Ada satu kisah. Perhatian ke sini. Perhatiannya ke sini. Saya lebih tinggi tempat dudukku daripada kalian, makanya kuliah semua. Nih. Perhatikan. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, dia mengangkat seorang gubernur di suatu daerah namanya Abu Musa al-As'ari. Siapa namanya? Abu Musa al-As'ari. Diangkat sebagai gubernur di satu daerah tertentu. Kemudian ini Abu Musa ini mengangkat sekretaris dari orang Yahudi. Diangkat sekretaris dari orang Yahudi. Kalau sekarang sekda ya sekda. Sekretaris daerah. Itu orang Yahudi diangkat karena orang Yahudi itu lincah. Orang Yahudi itu pintar dalam administrasi. Sehingga itu diangkat. Maka kabar itu sampai kepada khalifah, pada presiden yang waktu itu adalah Umar bin Khattab. Sampai ke telinganya Umar bin Khattab. Maka dipanggillah dia, Abu Musa. Dipanggil, ditanya, betulkah kau angkat sekretaris dari orang Yahudi? Dia bilang, betul wahai khalifah. Maka dia katakan, dia marahi situ, dimarahi. Apa alasanmu kamu ngangkat orang Yahudi sebagai sekretaris? Dia bilang, dia adalah orang yang ahli. Kalau sekarang ya dia kuasai IT lah, ya. Dia kuasai IT, jago komputer, jago tulis menulis. Jadi dia katakan alasannya sampai dia ngangkat itu karena ahli dalam administrasi. Maka dia dimarahi oleh Khalifah Umar bin Khattab. Dia bilang, itu artinya kamu membunuh atau menghilangkan kesempatan bagi umat Islam untuk menjadi ahli. Ya. Artinya ada tonji itu di kalangan muslim yang bisa begitu. Jangan pakai tenaganya dia. Jangan. Kau pakai umat Islam. Karena
orang Islam yang menjadi ahli di bidang itu akan mengajarkan juga sesamanya muslim, sehingga kekuatan kelebihan itu turun temurun di dalam umat Islam. Karena kalau engkau mengangkat dari orang Yahudi, itu salah besar. Karena bagaimanapun juga dia akan mengetahui rahasia-rahasia kita, dan ingat baik-baik bahwa di hati mereka itu ada kebencian terhadap Islam. Ada kebencian, makanya jangan diangkat. Ya. Cuma kalau di negara kita ini kan negara demokrasi yang diakui di dalamnya banyak agama, sehingga banyak juga kepala-kepala dinas dari non-muslim, bahkan ada yang jadi bupati dari non-muslim. Cuman bagi kita ini harus memahami dan mengamalkan apa yang Allah turunkan di dalam kitab Al-Quran. Karena ada kata hikmah seperti ini. Ayatun tafhamuha khairun min alfi ayatin tahfaduha. Baik, perhatikan. Ayatun tafhamuha khairum min alfi ayatin tahfaduha. Satu ayat yang engkau pahami itu lebih baik daripada 1000 ayat yang kamu hanya hafal tapi tidak dipahami. Saya ulangi. Satu ayat yang kau pahami itu lebih baik daripada 1000 ayat yang kamu hafal tapi kamu tidak pahami. Jadi begitu pentingnya untuk memahami ayat. Kemudian dilanjutkan lagi ini. Ayatun ta'malu biha khairun min alfi ayatin tahfaduha. Min alfi ayatin tafhamuha. Satu ayat yang kau amalkan itu jauh lebih baik daripada 1000 ayat yang hanya kau pahami. Ya. Jadi penting menghafal, tapi jauh lebih penting memahami, tapi jauh lebih penting mengamal. Itu apa artinya dihafal kalau tidak dipaham? Apa juga artinya dipaham kalau tidak diamalkan? Apa yang paling penting? Mengamalkan. Itu yang paling penting. Mengamalkan. Itu tadi ya. Kita kembali pada ayat. Ayat 52 ini Allah katakan, "Fataral ladzina fi qulubihim maradun." Maka kamu lihat orang-orang yang di hatinya ada penyakit. Jadi orang munafik itu ada penyakit di dalam hatinya. Penyakit apa? Penyakit lemah akidah. Iya, itu di hatinya orang munafik. Ada penyakit. Munafik itu lain di mulut, lain di hati. Itu orang munafik. Lain yang diucapkan, lain yang ada di hatinya. Seperti Abdullah bin Ubay. Itu dia tokohnya orang munafik pada masa itu. Abdullah bin Ubay. Jadi ayat ini turun begini ceritanya ya. Berarti yang sini asbabnya selesai peperangan Uhud. Jadi ini di perang Badar itu umat Islam
yang menang. Banyak orang kafir yang dibunuh di perang Badar. Kemudian terjadi lagi perang namanya perang Uhud. Di perang Uhud itu umat Islam kalah. Banyak umat Islam yang gugur menjadi syahid. Maka orang-orang munafik itu yang lemah akidahnya sudah mulai ragu. Begini ceritanya nih. Dia mulai ragu. Coba kalau kita ini dikalah, maka yang akan memerintah, yang akan memimpin itu pasti orang Yahudi, ya, atau orang Nasrani, musuhnya umat Islam. Maka dia ragu. Kalau kita ini tetap di Muslim, padahal kita ini kalah, pasti kita dijajah, pasti kita ditindas. Maka ada orang yang datang menyampaikan bahwa dia mau ya bergabung atau memilih pemimpin itu dari orang Yahudi. Dari orang Yahudi. Karena untuk mencari aman. Allah bahwa kemenangan itu pasti di pihak Islam. Tidak yakin. Dia selalu ada keraguan. Nah, ada juga yang memilih orang Nasrani menjadi pemimpin. Maka turunlah ayat Al-Maidah 51, wahai orang beriman, kalau kau betul-betul beriman, jangan pernah memilih orang Yahudi atau orang Nasrani menjadi pemimpin. Jangan pernah. Ya. Dari 52 ini katakan, engkau lihat orang-orang yang di hati mereka ada penyakit. Bagaimana? Yusari'una fihim. Mereka berlomba memilih, mendukung orang Yahudi itu. Ya, memilih, mendukung orang Yahudi itu menjadi pemimpin. Dan ini ada terjadi sekarang. Biar dia Nasrani, biar dia Yahudi, kalau banyak uangnya, ada sogokan-sogokannya, dia jadi pilih. Ya, mudah-mudahan bukan dia orang tua yang memilih orang Yahudi menjadi pemimpin. Mudah-mudahan bukan dia keluarga. Kasih tahu keluarga. Jangan pernah memilih orang Yahudi, orang Nasrani, biar manis kata-katanya, biar manis gulanya yang dibagi-bagi. Jangan pernah pilih dia. Ya. Yusari'una fihi, mereka bersegera. Ya, berlomba-lomba untuk mendukung, memilih mereka. Ya, fi mualatihim, untuk menjadikan mereka sebagai pemimpin. Dengan alasan, ya, sini dikatakan yaquluna, ya, dengan alasan mereka mengatakan nakhsha an tusibana dairah. Kami takut ditindas, kami takut dijajah, kami takut dizalimi. Makanya untuk mencari aman katanya dia lebih memilih kaum Yahudi sebagai pemimpin. Dia takut karena dia ragukan Nabi Muhammad. Jangan sampai Nabi Muhammad itu didukung padahal Nabi Muhammad tidak mampu membela kita, tidak mampu mengamankan kita. Itu jadi orang munafik itu penuh dengan keraguan. Penuh dengan keraguan. Selalu ada keraguan di hatinya. Ya. Maka Allah katakan, fasallahu ayyatiya bil fathi. Ya, semoga Allah mendatangkan kemenangan. Kepada siapa? Kepada nabinya, ya. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kemenangan kepada Nabi Muhammad, nabi kita. Dan itu terbukti bahwasanya ternyata kemenangan ada di tangan umat Islam. Ada di tangan umat Islam. Iya. Kemudian berupa pertolongan
kepada nabinya untuk menegakkan agamanya. Au amrin min indihi, atau dalam urusan tertentu di sisinya. Ya. Dan dengan itu terbongkarlah rahasianya orang-orang munafik, bahwa orang munafik itu tidak sungguh-sungguh dalam berjihad, dalam berjuang, tetapi selalu ada unsur kepentingan. Itu orang munafik itu. Selalu ada unsur kepentingan. Kepentingan sesaat itu kepentingan duniawi. Kepentingan duniawi saja. Yang penting bagaimana dia kenyang, bagaimana dia aman. Jadi bukan tujuannya untuk membela agama, tapi hanya untuk mencari aman, mencari kesenangan sementara, itu kesenangan dunia. Itulah orang-orang munafik. Ya. Kemudian fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Maka terbukalah apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka, sehingga apa yang terjadi, mereka itu menyesal, ya, menyesal. Kenapa namanya menyesal? Pertama menyesal karena terbongkar rahasianya, kemudian menyesal juga karena ternyata yang menang adalah umat Islam, sehingga mereka menyesal. Kalau orang yang menyimpan rahasia di hatinya lalu terbongkar rahasia itu, maka pasti akan menyesal. Sama juga dengan kita. Ada sifat buruk di hati kita. Ada kebiasaan buruk yang biasa dilakukan, yang kita sembunyikan. Tiba-tiba saja terbongkar, ketahuan, banyak yang tahu, maka pasti kita akan menyesal. Pasti kita menyesal. Jadi orang munafik itu penuh dengan rasa was-was, penuh dengan keraguan-keraguan. Jangan-jangan. Itu orang munafik. Ya. Selalu ada keraguan. Iya nanas singin ditawa. Iya nanas sing ko ginakke. Iya nanas sing ko ginakke. Ya kan? Selalu ada keraguan begitu. Dan hatinya tidak akan tenang. Tapi orang yang tidak ada kesalahannya, orang yang sehat hatinya dari penyakit hati, insya Allah hatinya tenang, pendiriannya teguh, tidak gampang digoyahkan. Ya, jadi pada prinsipnya begini ya. Oh ya, siapapun, insya Allah kita tidak akan takut. Karena prinsip kita, yang kita takuti hanya Allah. Kalau sesama manusia jangan pernah takut. Kalau kita tidak salah. Kalaupun misalnya ke penjara juga menjadi surga bagi kita. Gitu ya, prinsipnya umat Islam begitu. Ya, prinsipnya umat Islam begitu. Tidak pernah takut kalau dia berada di atas kebenaran. Ya, itu yang harus kita pertahankan dalam diri kita. Itu namanya jiwa kesatria. Itulah orang-orang Islam, orang-orang beriman. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyaddu, apa terusnya? Siapa yang hafal ini? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Siapa yang bisa lanjutkan? Surah Al-Fat ayat terakhir. Asyaddu alal
kuffari ruhama'u tarahum ruk'an sujada. Lagi ya botaguna mana ya habis 30 belai Allah. Muhammadur Rasulullah tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqih. Iya. Itu menjelaskan tentang bagaimana perilaku sikap orang-orang beriman. Ya, dia tegas dalam hal kebenaran dan kebatilan. Itu asyiddaw alal kufar, mereka keras terhadap orang-orang kafir, menolak orang-orang kafir. Tapi sesama mereka ruhama, ada kasih sayang. Ya, sesama muslim, sesama orang beriman, kita perkuat yang namanya kasih sayang. Ya, tapi kepada orang kafir, no, tidak ada kompromi dengan engkau, orang kafir. Apalagi mau jadikan mereka sebagai pemimpin, jangan pernah. Ya, itu. Jadi dua ayat ini kita pahami bahwa larangan keras bagi orang Islam, bagi orang mukmin memilih orang Yahudi, orang Nasrani sebagai pemimpin. Larangan keras. Ada ancamannya. Siapa yang memilih dia sebagai pemimpin, siapa yang pilih dia sebagai caleg, maka dikatakan fa innahu minhum, sesungguhnya dia sudah masuk dalam golongannya. Tahu? Itu ancaman keras ya. Fa innahu minhum, sesungguhnya dia itu sudah beralih, sudah masuk dalam golongannya orang Yahudi, orang Nasrani. Makanya jangan coba-coba. Ya. Segera itu yang kita pahami. Kemudian ayat 52 di situ dijelaskan tentang orang-orang munafik itu, bahwa di hati mereka ada penyakit, selalu ada unsur kepentingan di sini. Ada unsur kepentingan. Orang munafik itu penuh dengan keraguan. Siapa yang menang, disitulah dia. Jadi pada saat berjuang, dia sembunyi, dia tidak mau ikut berjihad. Tapi siapa yang menang, langsung datang ke situ, bahwa saya bersamamu. Itu orang munafik, tidak teguh pendirian. Ya, ayat ini sekali lagi mari kita pahami baik-baik untuk kita amalkan. Satu ayat yang dipahami khairun min alfi ayatin tahfazuha. Satu ayat yang engkau pahami lebih baik daripada 1000 ayat yang engkau hafalkan. Wa ayatun, dan satu ayat ta'malu biha, yang engkau amalkan. Khairun, lebih baik. Min alfi ayatin, daripada 1000 ayat. Tafhamuha, yang engkau fahami.
Ini kata-kata hikmah cocok sekali untuk penghafal. Ya. Bagus ditulis di kamarta. Ya. Bagus ditulis di kamarta atau di buku ta. Pentingnya memahami dan lebih penting lagi mengamalkan ayat Al-Quran. Jadi menghafal, memahami, mengamalkan. Segera itulah pengajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga ada berkahnya. Semoga Allah membukakan pintu hati kita untuk memahami dan mengamalkan apa yang kita pahami, insyaallah. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.